Maidob dan Radi kembali di Kompas Siang. Saudara, sejumlah warga negara Indonesia diduga dieksploitasi dan mengalami praktik pelanggaran hak asasi manusia di sebuah kapal Tiongkok. Sebuah video dipublikasikan media Korea Selatan memperlihatkan bagaimana jenazah anak buah kapal asal Indonesia dilarung ke laut. Menurut laporan eksklusif stasiun televisi Korea Selatan, MBC, dugaan itu berasal dari laporan sejumlah anak buah kapal warga negara Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Mereka mengatakan diberlakukan dengan buruk, bekerja hingga 30 jam dengan istirahat yang minim dan bayaran yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut pengakuan dua warga negara Indonesia yang dirahasiakan identitasnya ini, seorang rekan mereka meninggal karena sakit saat kapal sedang berlayar. Jasadnya dilempar ke tengah laut dengan upacara seadanya. Padahal dalam surat pernyataan kapal harus merapat ke pelabuhan untuk menyerahkan jasad awak mereka yang meninggal dalam kondisi utuh atau dikremasi. Kapal merapat ke pelabuhan Busan, Korea Selatan pada 23 April lalu. Saat itulah sejumlah anak buah kapal mengadu ke aparat setempat mengenai kondisi mereka. Enggak, Ibu. Dikremasi di tempat. Siang ini saya sudah bersama Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi untuk berbincang lebih lanjut terkait kondisi anak buah kapal warga negara Indonesia ini. Selamat siang Pak Umar, terima kasih untuk meluangkan waktu bersama kami di Kompas Siang. Selamat siang. Iya, Pak Umar, apa yang para ABK itu alami dan ceritakan pada otoritas di sana, Pak? Jadi pada saat ini ada 14 warga Indonesia, anak buah dari kapal penangkap ikan besar yang berbendera Tiongkok, yang merapat atau turun di pelabuhan Busan. Saat ini mereka semula ada 15, tetapi satu kemudian sakit sejak dari kapal. Kita fasilitasi ke rumah sakit di Busan, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 29. Tetapi yang 14 lainnya mereka dalam keadaan baik dan berada di satu hotel sebagai tempat karantina mereka di kota Busan. Mereka yang 14 orang inilah yang dengan fasilitasi dari beberapa pihak, ya, ada LSM setempat, ada pengacara pro bono setempat, yang mengadukan keluhan-keluhan dan sudah ditampung oleh aparat penegak hukum di Kota Busan dan sedang dilakukan pemeriksaan, tindak lanjut dan investigasi. Sore ini pun ada pertemuan lanjutan di Busan antara Busan Coast Guard dengan tim dari KBRI Seoul dengan para ABK kita ini. Ya, kalau boleh tahu Pak Umar, para ABK warga negara Indonesia ini berasal dari daerah mana saja di Indonesia, Pak? Dari berbagai macam daerah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ada masalah privasi juga ya. Oke, baik. Lalu ini kita ketahui juga ada video yang viral di sana Pak, di media-media di Korea Selatan terkait jenazah ABK yang dilarung begitu saja ke laut dan tidak dikembalikan ke negara asalnya. Awalnya bisa viral di media-media massa di Korea Selatan seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ya, ini kan hari Selasa kemarin itu malam ada berita memang di TV, salah satu stasiun TV di sini, MBC ya, yang kemudian ya berita itu kan dalam bahasa Korea. Kami sih sudah monitor, kita sudah lihat dan kita sudah punya informasi sebelumnya dari anak-anak ABK ini sendiri karena kita KBRI kan terus berkomunikasi dengan mereka. Cuma yang berita di TV Selasa malam, kemudian saya kira kemarin salah satu YouTuber yang cukup terkenal namanya Han Soljang, yang bahasa Jawanya medok itu. Yang di Indonesia ya Pak ya? Ya, dia ulas di YouTube dia dengan bahasa Indonesia. Sehingga sekarang banyak pihak menjadi mengerti kasus isunya. Tetapi tentunya kan yang diceritakan di YouTube-nya Hansol itu tidak menggambarkan keseluruhan apa yang terjadi dan sedang kita lakukan prosesnya sekarang. Ya. Tentunya
kami di KBRI bersama Kementerian Luar Negeri di Jakarta terus memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini. Ya, Pak Umar, dengan juga viralnya video ini ataupun peristiwa ini di YouTube di Indonesia maupun juga di Korea Selatan, terutama di Indonesia, banyak pihak sekali yang merasa kesal sekali dengan kondisi ini. Mereka prihatin dengan kondisi para anak buah kapal tersebut setelah ada video ini yang diunggah oleh salah satu YouTuber asal Indonesia. Nah, mereka menuntut juga negara bertindak dengan adanya peristiwa ini. Sejauh ini negara sudah bertindak seperti apa? Bisa diceritakan, Pak, melalui Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan? Ya. Jadi sebetulnya ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ya. Bagaimana nasib para pekerja kita yang bekerja di atas kapal-kapal penangkap ikan, terutama yang besar-besar ini ini kan kalau melaut bisa berbulan-bulan ya. Dan ini tentu terus menjadi perhatian. Bahkan saya ingat tuh waktu Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan pada bulan November tahun lalu ya, dalam rangka KTT ASEAN itu di Busan kebetulan. Itu juga, malah antara dua presiden itu juga sudah dibicarakan mengenai nasib para pekerja migran yang bekerja di kapal-kapal besar ini. Dan pemerintah Korea Selatan juga memberi perhatian besar. Jadi kalau apa yang sudah dilakukan, kita sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan untuk kasus yang ini. Di KBRI Beijing ya, karena kan kapal ini kan melibatkan beberapa kapal, bukan cuma satu kapal, ada 3 kapal, tapi perusahaannya sama. Dari Tiongkok semua ya, Pak ya? Pemiliknya sama, satu perusahaan. Nah, ini KBRI Beijing juga sudah menyurati mereka, sudah mendesak pemerintah RRC untuk juga ikut mendesak perusahaan ini. Di Jakarta juga tadi kami baru rapat video virtual dengan Ibu Menlu, dengan Bapak-Bapak Dirjen di Jakarta. Ya, kita terus mendesak pemerintah RRT untuk juga bisa membantu ya, mendesak perusahaan untuk bertanggung jawab. Juga perusahaan-perusahaan pengiriman tenaga kerjanya yang itu perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terus kita kontak, kita minta mereka juga bertanggung jawab. Ya, ada 2 pihak yang harus diminta pertanggungjawaban ya, Pak. Ada perusahaan yang mengirim para tenaga kerja ini ke Tiongkok dan juga perusahaan tempat mereka bekerja, tempat kapal ini bekerja. Nah, lalu Pak Umar, terakhir, opsi dari pihak KBRI di Korea Selatan maupun dari Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan, ada 14 yang Bapak katakan tadi ya, warga negara Indonesia yang masih ada di sana. Sejauh ini bagaimana opsinya, Pak? Nggak ada masalah. Kalau ini kan 14 ini kan harus mengikuti karantina di Korea Selatan selama 14 hari. Ini kan sesuai dengan aturan karantina pada masa COVID ya, Pak ya? COVID-19 ya. Nah, karantinanya itu selesai hari ini, tanggal 7 ini sudah selesai, ada 14 hari. Jadi secepatnya begitu ada penerbangan ke Indonesia kita bisa pulangkan. Sudah nggak ada masalah, tiketnya segala macam sudah ada, ditanggung oleh agensi dari perusahaannya. Ya secepatnya bisa kita pulangkan, tergantung penerbangan. Karena kan sekarang penerbangan tidak setiap hari ya. Ya. Jadi ya mereka semua dalam keadaan baik. Sore ini pun tim kami dari KBRI berada di Busan, ada pertemuan lanjutan dengan 14 warga kita ini dan dengan pihak aparat penegak hukum Korea Selatan. Ya, syukur alhamdulillah semua mereka sehat dan segera akan dipulangkan. Kita juga apresiasi tindak lanjut dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan dan juga kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan KBRI di Beijing. Bapak Umar Hadi, terima kasih telah berbagi informasi di Kompas Siang terkait kondisi ABK yang mengalami tindakan tidak pantas di atas kapal milik Tiongkok. Terima kasih banyak Pak Umar Hadi.